nyatakan jalan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Biar kami berjalan di tahun ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin datang ke hadirat-Mu. Kami ingin bawa segenap ucapan syukur kami, penyembahan kami, nyanyian kami untuk Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, sebab kami percaya hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, keagungan hanya untuk satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, amin, dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan pasti memberkati. Kami yakin Tuhan pasti melindungi. Melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ada yang menarik dari lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata selalu, selalu dan selalu. Yang berarti Tuhan emang gak pernah sedetik pun ninggalin kita, amin. Amin. Selalu menolong, selalu menjaga. Gak pernah dia lalai sedetik pun melepaskan tangannya dari kita. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Yes. Tuhan selalu mengasihi hidup kita. Dia gak pernah tinggalin kita. Dia selalu menolong. Dia selalu menjaga hidup kita. Katakan dengan iman, katakan dengan percaya. Tuhan selalu menolong. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjaga, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, yes, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sebab Dia selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersyukur sama Tuhan pagi ini. Mari nyatakan kebaikan Tuhan siang hari ini. Angkat suaramu, angkat ucapan syukurmu sama Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau selalu menolong, Engkau selalu menjaga. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau selalu menolong hidup kami. Kau selalu menjaga masa depan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan saya udah makin berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, tanda engkau bersyukur sama Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Angkat suaramu bersyukur sama Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa. Sebab Dia baik. Kau baik Tuhan. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dia selalu menolong, Dia selalu menjagai kita. Selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Segala syukur bagimu. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Ya Rabba Shikia Rabba Rabba. We worship Ya Rabba Rabba Shikia Rabba. segala hormat kemuliaan. Ya Rabba Rabba Shikia Rabba Rabba. We worship Ya Rabba Rabba Shikia Rabba Rabba. kami tinggikan namamu Tuhan. Ya Rabba Rabba Shikia Rabba. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan selalu menolongku. Amin. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku gak akan terjatuh tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sebab ini yang kami tahu Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan percaya saudara, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali kita katakan,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengenyangkan kami. Yes. Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami ingin menatap tahun 2022 ini dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin bernyanyi, kami ingin bersorak, kami ingin bersuka cita karena Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin bawa segera pujian kami, penyembahan kami hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, bertahta, berdaulat atas hidup kami. Mari siapa yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Come on. Dalam hati yang tak pernah timbul di dalam, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam, sebab Tuhan disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ibu adik saya, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, katakan dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya.
sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. Woo. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Sama-sama kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Sebab Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang gunung batu keselamatan, keselamatanku. Come on, here we go. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan kami. Katakan segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Here we go. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo! Beri sorak-sorak yang terbaik buat anak kita, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau perisai kami. Kau kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, amin, tenangkan jiwaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkau perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku. Maka tenang jiwa kami Tuhan, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu ku kan berdiri tengah badai. Ku kan berdiri, amin Tuhan, di tengah badai dalam kekuatan
yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menopang hidup kami. Dan satu, Tuhan topang hidup kami. Kami akan berdiri di tengah badai, Tuhan Yesus. Saat Tuhan yang pegang hidup kami gak akan tergoyahkan, Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Karena Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk kami terus bertahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Sampai kapanpun kami akan bertahan karena Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Mari jemaat di sisi angkat tangan-Mu. Angkat tangan-Mu tanda Engkau berserah sama Tuhan. Minta kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab hanya Dia yang mampu memampukan kita. Bertahan, berjalan dalam segala apapun kondisinya. Dia yang pegang tangan kita. Dia yang buat kita bertahan. Dia yang meneguhkan iman kita. Katakan, ku kan bertahan di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, di dalam tekanan dengan kekuatan. Kepada Pastor Daniel, yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu sampai kapanpun tak tergoyahkan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Katakan sampai kapanpun, sampai kapanpun
inilah iman percaya kami. Tuhan, inilah doa kami. Sampai kapanpun Tuhan tak akan pernah tergoyahkan. Karena Engkau Tuhan Allah yang memegang tangan kami. Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk kami bisa masuk ke dalam tahun yang baru Tuhan, di tahun 2022. Kami percaya ini semata-mata Tuhan karena pertolongan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, karena ada rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya kami mohon penyertaan Tuhan senantiasa di tahun 2022 ini. Dan kami yakin Tuhan, kami akan cakap lakukan banyak perkara karena Tuhan berada di samping kami, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat, pengertian agar kami dapat menerima benih firman ini. Dan terutama kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Ya, tidak jemu-jemu saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Karena masih suasana tahun yang baru. Ya, banyak juga saya lihat jemaat atau pelayan Tuhan yang masih mungkin berada di luar kota. Ya, ini sebagai tanda fenomena tahun baru. Ya, semua mengambil waktu bersama dengan keluarga. Ya, dan saya percaya tahun yang baru ini ada maksud dan rencana Tuhan yang baru buat hidup saudara dan saya. Amin. Dengan memasuki tahun baru ini, ayat Yesaya 58 ayat 11, ayat dari firman Tuhan akan menjadi satu ayat pembukaan yang menjadi bekal, modal kita dalam menjalani tahun yang baru. Yesaya 58 ayat 11, boleh deh kita buka. Luar biasa, ini pelayan-pelayan Tuhan yang setia ya. Ini jadi ibadah pelayan Tuhan ya. Jadi rata-rata pelayan Tuhan semuanya di sini. Saya percaya inilah hamba-hamba Tuhan yang setia. Amin. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Amin. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ada janji-janji Tuhan yang terletak pada ayat firman Tuhan ini. Amin. Siapa yang bisa melihatnya? Pertama adalah apa? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Kalau orang yang gak tahu jalan, perlu dituntun. Seperti orang yang matanya tertutup, disuruh jalan, atau matanya tidak dapat melihat, disuruh jalan, pasti ada orang yang berada di depannya yang menuntun dia. Begitu juga dengan kita. Kita memerlukan tuntunan Tuhan. Karena kita nggak tahu besok akan terjadi apa, minggu depan akan terjadi apa, bulan depan terjadi apa. Ya, apalagi bulan depan, orang-orang Tionghoa, ya, orang-orang Chinese itu rata-rata percaya tentang apa Sio ya. Ya, bulan depan tuh ada Imlek. Wah, tahun yang baru lagi nih. Tahun ini. Wah, lihat sebutnya aja udah mengerikan ya. Tahun macan kalau nggak salah. Ya. Wah, apa yang terjadi nanti di tahun yang macan? Tahun macan. Ya, bukan mama cantik ya, tapi macan beneran itu. Jadi macan yang kelihatannya mengerikan. Ya, tapi kita orang Tuhan nggak usah terlalu percaya. Kita tidak usah percaya. Dengerin aja. Yang penting dasar kita adalah ini, firman Tuhan. Amin. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Mau tahun macan kayak, mau tahun singa kayak, tapi Tuhan tetap menuntun kita senantiasa. Amin. Dan Tuhan akan, apa katanya tadi? Memperbaharui kekuatanmu. Kekuatan itu perlu dibaharui. Di-upgrade, di-update. Karena kekuatan kita mungkin sudah kita pakai untuk mengarungi tahun 2021. Udah mulai, aduh kayaknya lemes, ada jera, ada bosan, kena kepukul sana kanan, kepukul kiri. Kekuatan itu perlu dibaharui. Kepada siapa kita minta perbaharuan kekuatan itu? Yaitu kepada Tuhan sendiri. Nah, Tuhan berjanji, dia berkata, aku akan memperbaharui, Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Dan dia akan seperti mata air di tanah yang kering.
Ya. Selama kita mengarungi tahun 2021, mungkin saja kita merasa tanah kita menjadi kering. Dan mungkin kita melangkah di tahun 2022, kita merasa tahun ini, waduh tahun yang kering nih buat saya. Covid masih tetap terjadi. Ya, berita-berita tentang Covid mulai naik lagi karena ada varian baru, Omikron. Bisa jadi menurut kita ini adalah tanah yang kering. Tapi Tuhan berjanji dia akan mengairi tanah yang kering. Bukan hanya mengairi saja, tapi seperti apa dikatakan? Taman yang baik. Mana ayatnya? Seperti taman yang baik. Jadi bukan hanya membasahi tanah yang kering, tapi membuat tanah yang kering itu menjadi seperti taman. How great, betapa besar. Enggak cuma membasahi tanah yang kering dan mengairi, tetapi membuat tanah yang kering itu menjadi taman. Yesaya 58:11 ya. Oke. Taman yang diairi dengan baik dan mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, di padang gurun ternyata ada bermacam-macam mata air. Ada mata air yang tidak pernah kering karena posisinya itu sangat strategis dan bibit-bibit airnya itu banyak. Jadi walaupun dilanda musim sekering apapun, mata air itu tidak pernah kering. Tapi ada juga mata air yang setelah dipakai sedemikian rupa, seberapa banyak dia akan menjadi kering. Lihat dari faktor internal dan eksternalnya sehingga mata air itu menjadi kering. Tapi Tuhan berjanji dia akan memberikan kita mata air yang tidak pernah mengecewakan, yaitu mata air yang tidak pernah kering. Amin. Inilah firman Tuhan yang menolong kita untuk memasuki tahun yang baru sesuai dengan renungan. Dan di tahun yang baru ini TCC mempunyai tema yaitu tahun revival, tahun kebangkitan, the year of revival. Kenapa kita perlu bangkit? Karena firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 14 mengatakan, bangunlah dan bangkitlah engkau dari antara orang yang mati. Bukan mati secara jasmani ya, tetapi mati secara rohani. Dan terang Kristus bercahaya atas kamu. Kita perlu tangkap ayat ini dan kita renungi dan menjadi rema selama 1 tahun bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bangkit. Bukan karena kita tidak terjatuh karena masalah pandemik, kita tidak pernah terjatuh karena masalah apapun, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang kuat, yang bangkit kembali di tengah keterpurukan dunia ini. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang semakin jahat. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Oleh sebab itu kita perlu bangkit. Kita jangan terlena oleh zaman, jangan terlena oleh masalah, tapi malah sebaliknya kita harus bangkit dari keterpurukan. Amin. Dan di bulan ini kita akan membahas satu tema yang diberikan oleh Sinode GBI yaitu kesehatan roh. Dan judul pada hari ini saya juga mengikuti judulnya membangun kesehatan roh. Kenapa kesehatan roh itu penting? Karena kesehatan roh itu lebih penting dari kesehatan jasmani. Orang-orang menganggap kesehatan jasmani itu sudah sangat penting. Bagaimana dengan kesehatan roh yang harusnya lebih penting daripada kesehatan jasmani? Ya, saya bisa melihat bukan muka-muka tapi badan-badan yang membangun kesehatan jasmani. Ya, tapi ada juga yang kurang membangun kesehatan jasmani. Saya lihat ke sana. Ya semua kelihatan ya. Orang kalau yang melatih jasmaninya, kesehatan jasmaninya, membangun kesehatan jasmani kelihatan. Ya, coba pasti mungkin karena ketutupan jas dia nggak terlalu kelihatan. Ya. Kalau
Kalau saya lihat, waduh pakai kaos ada hasilnya. Ya orang kalau latihan itu pasti apa ya? Latihan tidak mengkhianati hasil, ya. Proses tidak mengkhianati hasil. Jadi ada proses yang jalani. Nah ini yang harus kita juga ketahui dan pahami bersama, perlu ada kesehatan rohani. Dan ya saya mengambil kata dari Pastif tadi, proses. Ada prosesnya juga. Bukan hanya kesehatan jasmani punya proses, tetapi kesehatan rohani juga perlu proses. Kenapa pentingnya kesehatan rohani? Pertama adalah kesehatan itu menjaga kita dari penyakit, benar gak? Orang yang sehat, dia lebih sulit untuk kena penyakit. Orang yang sehat jasmaninya, antibodinya bagus, akan sulit diterobos oleh virus atau kuman, dan sehingga dia terjatuh sakit. Begitu juga dengan kita, orang yang menjaga rohaninya. Saat kita menjaga kesehatan rohani, kita akan terjaga dari sakit secara rohani. Oh Pak, memang iman bisa sakit Pak, memang rohani bisa sakit. Dalam Titus 2 ayat 2 mengatakan, kalau itu dicontohkan sebagai pria ya. Pria yang bijak, pria itu harus sehat imannya. Loh, berarti harus ada kesehatan iman. Iman itu tidak bisa binasa, tetapi iman itu bisa sakit dan bisa, rohani itu bisa sakit dan bisa juga sehat. Oleh sebab itu kita perlu menjaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit rohani. Penyakit rohani itu datangnya dari dua. Pertama dari dalam diri kita dulu, ya. Disebabkan oleh apa? Kelemahan-kelemahan daging kita. Karena kita tidak membangun kekuatan roh, sehingga daging kita yang menjadi kuat, roh kita yang melemah, sehingga masuklah itu virus, penyakit, sehingga muncullah penyakit itu dalam tubuh kita. Contoh, orang yang dia jaga kesehatannya, tapi dia kurang tidur, ya. Dia kurang makanan-makanan yang bergizi, dia tidak melakukan latihan, lama-lama tetap aja dia kena sakit, ya. Begitu juga dengan kesehatan rohani, kita perlu penting sekali menjaga tubuh kita agar terhindar dari sakit secara rohani. Yang kedua, karena dunia ini penuh dengan virus rohani, penuh dengan toksik, ya. Kanan kiri saudara bisa saja menjadi racun untuk rohani kita. Masalah yang kita alami sendiri kadang-kadang menyerang kita sehingga kita menjadi lemah. Ada namanya kalau dalam dunia kedokteran penyakit autoimun, ya. Dia menyerang diri kita sehingga kita ketahanan tubuhnya semakin lemah, ya. Malah ketahanan tubuh itu menyerang dirinya sendiri, ya. Jadi dunia ini penuh dengan toksik. Anggapan persepsi yang salah karena kita mengalami begitu banyak masalah, akhirnya itu menjadi toksik dalam pikiran kita, toksik dalam hati kita, dan bahkan kita bisa menjadi sakit secara rohani. Dunia menawarkan begitu banyak godaan, dan godaan itu bisa menjadi racun dalam rohani kita. Dengan menjaga kesehatan rohani, akhirnya kita terhindar dari penyakit rohani yang sifatnya tular menular. Kita bisa ditulari, dan bahkan yang lebih bahaya lagi, kita bisa menulari orang lain. Kita menjadi toksik buat orang lain, ya. Bukannya menjadi agen transformasi, tetapi menjadi agennya dosa. Ayo kita jaga kesehatan rohani kita. Dengan menjaga kesehatan rohani, kita terjaga dari penyakit rohani, kita memperoleh kekebalan, dan kita bisa terhindar dari pengaruh dunia yang penuh dengan toksik. Dan kita tidak tertular sehingga kita menulari orang lain. Itulah kenapa pentingnya kesehatan rohani. Dan itu dibahas di ibadah paling awal. Karena kesehatan ini yang dicari-cari orang saat ini.
Ya, begitu juga dengan kesehatan rohani. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu adalah inti daripada jiwa dan tubuh. Sehingga roh itu sangatlah penting. Bagaimana caranya kita membangun kesehatan rohani? Yang pertama adalah praktis, latihan. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Mari kita membaca bersama-sama. Tetapi sudah menemukan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau di sini konteksnya toksik itu atau racun itu adalah ajaran sesat. Ya. Paulus mengajarkan kepada Timotius agar berlatih secara lahiriah, maksud saya batiniah, lahir, berlatih dengan cara beribadah. Karena ibadah itu berguna untuk segala hal. Bukan hanya hidup saat ini, tetapi hidup yang akan datang. Seorang yang mau kuat, ini secara fisik, secara kesehatan jasmani, dia pasti berlatih. Betul gak? Siapa yang di sini suka latihan? Ya, seorang atlet, apalagi jadi atlet ya, orang yang cakap melakukan olahraga aja, dia berlatih sedemikian rupa, secara rutin. Bagaimana dengan atlet? Dia berlatih begitu banyak jamnya, waktunya dipakai untuk berlatih. Tetapi apa yang dia hasilkan? Kelihatan. Begitu juga dengan rohani, kita perlu melatih kerohanian kita dengan menurut firman Tuhan dengan cara beribadah. Ibadah yang berisikan doa, membaca firman, menyembah Tuhan. Ini harus kita isi dalam kehidupan kita. Dan itu gak cukup sekali. Yang namanya latihan itu adalah berkesinambungan. Enggak cuma sekali lakukan. Itu namanya bukan latihan, saudara-saudara. Itu namanya iseng. Ya. Kok nyanyi kadang ada hari ini, minggu depan baru ada nyanyi lagi, memuji Tuhan maksud saya. Doa minggu ini doa, minggu depan baru doa lagi. Itu namanya isi waktu luang, ya, iseng aja. Kita harus berlatih setiap hari dengan berdoa. Berlatih setiap hari dengan membaca firman. Itu namanya latihan. Tidak cukup cuma kita lakukan itu ibadah sekali-sekali. Yang simpel deh, ibadah yang seminggu sekali saja, ya kita bisa menomorduakan. Tidak disiplin dalam latihan. Karena kalau latihan itu perlu namanya disiplin. Saat orang berlatih, mungkin seminggu dia tidak akan kelihatan hasilnya. Tapi kalau sudah dilatih sedemikian rupa, berulang-ulang akan kelihatan hasilnya. Kita nikmati proses dalam latihan itu. Begitu juga dengan latihan secara rohani, kita nikmati proses itu. Latihlah diri kita setiap hari, karena ibadah itu berguna buat hidup ini. Hidup ini apain? Saat ini. Saat menghalau penyakit rohani. Tetapi bukan cukup sampai di situ, tapi hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang berapa lama? Hidup dalam kekalahan itu selama-lamanya, ya. Begitu juga dengan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 mengatakan bahwa manusia batinia itu perlu dibaharui dari hari ke hari. Dan kita perlu memperhatikan yang tidak terlihat, yaitu apa yang tidak terlihat? Rohani atau jasmani, saudara-saudara?
rohani. Kita harus lebih memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Yang kelihatan aja kita latih, bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Tadi Pak Steven mengatakan seminggu 3 kali dia latihan. Ya. Itu yang kelihatan, buat yang kelihatan. Bagaimana dengan yang buat yang tidak kelihatan? Harusnya lebih lagi. Amin. Jangan terbalik. Karena manusia lahiriah itu bisa semakin lama semakin merosot. Kalau grafiknya begini nih, bertolak belakang. Semakin naik umurnya, dia semakin merosot. Ya, aduh, kalau ada papan tulis saya akan kasih lihat. Jadi grafiknya seperti ini. Semakin hari semakin merosot. Ini namanya manusia lahiriah kita, badan kita, fisik kita. Sedangkan grafik rohani harusnya semakin hari semakin menaik. Bagaimana cara kita mensiasati manusia lahiriah yang semakin hari semakin merosot? Yaitu dengan cara mengisi manusia batinnya di kita yang semakin hari semakin meningkat. Ya. Sekali lagi, mari kita lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan dibanding yang tidak terlihat. Ayat terakhir saya baca buat kita semua dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak taruh hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Untuk urusan jasmani yang kata firman Tuhan cukup di umur 80, sedangkan selebihnya adalah bonus. Itu saja kita perhatikan dengan sangat-sangat dan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan hal yang lebih dari 80 tahun? Usia yang lebih dari 80 tahun, yaitu kekekalan. Masa kita tidak perhatikan? Ini yang harus kita rubah mindsetnya. Amin. Baik, mari kita jaga kerohanian dan kita bangun kesehatan rohani. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai terantuk dan kena masalah sakit rohani. Lebih baik kita cegah, kita proteksi. Punya anti roh, kalau antibody kan itu buat badan. Ini anti rohani yang kuat. Terutama kita pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus punya anti rohani yang kuat. Ya. Sehingga infeksi yang dari dalam ataupun luar sekalipun kita tetap bisa menjaganya. Ya, infeksi dari luar itu apa? Serangan dari si jahat. Infeksi dalam yaitu memang kelemahan daging kita. Tapi jangan semuanya kita selalu menilai ke nomor 2, yaitu dari luar. Aduh, kenapa kamu jatuh sakit misalnya? Aduh Pak, lagi musim hujan kali Pak. Ya, musim apa biasanya? Kemarau pergantian itu pancaroba. Oh ya, jadi saya jadi sakit Pak. Dia ngeliatnya salahinnya faktor luar. Ya, padahal kemarin habis begadang, bakar-bakaran. Ya, 2 hari 2 malam dia. Tahun baru terus nih kayaknya. Ya, terus udah bakar-bakaran, minumnya yang macam-macam lagi ya. Soda, terus ya nggak makan makanan yang bergizi, makanya bakar-bakaran aja. Ya tentulah bisa sakit, panas dalam saudara-saudara. Jadi jangan semuanya kita menilai dari luar. Lihat dulu introspeksi dari dalam. Sama dengan rohani loh. Ya. Jangan dikit-dikit kita bilang, oh serangan iblis Pak. Itu. Serangan iblis, itu gara-gara si iblis. Tapi kita lihat juga dari dalam diri kita. Apakah
rohani kita sudah terbangun? Apakah lebih banyak kedagingan dibanding roh? Yes. Inilah pesan di tahun yang baru, di minggu yang pertama, agar di masa pandemik ini, kesehatan itu adalah hal yang paling berharga. Tetapi jangan lupa, di masa pandemik ini, kesehatan rohani juga tidak kalah pentingnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang WL dan imam musik. Nyanyi lagu bukan berdiri tadi. Badai itu bukan hanya badai cobaan dalam fisik kita, tapi badai itu juga bisa jadi badai cobaan untuk rohani kita. Tapi kita tetap berdiri di tengah badai cobaan rohani kita. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Karena kita berlatih bersama dengan Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di bawah tekanan dengan kesehatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, karena Engkau selalu menopang kami. Amin. Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin manusia batiniah kami sedang merosot Tuhan. Rohani kami sedang merosot. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan itu. Engkau perbaharui kekuatan kami. Dan bahkan firman Tuhan berkata, diperbaharui dari hari ke sehari. Day by day, you give us renewal, Tuhan. Enggak cuma setahun-tahun aja, tapi hari demi hari, dari sekehari ke sehari, Tuhan rindu untuk memperbaharui saudara dan saya. Tuhan, ampuni kami jika kami saat ini sedang merosot. Kami percaya Tuhan, kami tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan menyegarkan kami seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kau mengairi hati kami, hidup kami seperti taman yang baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menjaga kesehatan rohani kami Tuhan. Agar kami Tuhan kuat dan kami cakap Tuhan melakukan segala perkara Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan perlindungan Engkau Tuhan, dengan kehendak dan kesadaran diri kami. Kami percaya Tuhan, kami juga bersama-sama dengan Engkau mampu Tuhan melewati berbagai macam masalah, cobaan, godaan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan memperhatikan apa yang tidak kelihatan, lebih memperhatikan lagi yang tidak kelihatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini terus Tuhan ada dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita masuk dalam perjamuan. Mari kita siapkan diri kita, dan hamba Tuhan silakan bangkit berdiri.
di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ya Bapa, ini hidup kami. Saat ini kami mau menerima yang baik daripada-Mu, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, layakkan kami untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya, kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah menerima perjamuan, mari kita ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk karyanya 2000 tahun lalu. Tuhan Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, Terima kasih. haleluya. Kami bersyukur Kau baik, sebab Kau baik, sebab Kau sangat baik. kasih Panjang hidup kami, Yesus. kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang menyelamatkan. Kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan karena pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Persekutuan dengan sesama orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Tadi kita ibadah pertama menyaksikan penghabisan pelayan Tuhan. Ya, dan kedua ini untuk Kabid Misi dan Penganjilan, kita juga mau berdoa bersama-sama dan mendoakan. Saya panggil Bapak Budi Darmawan Paulus, Bapak Budi Paulus MTH. Ya, silakan depan dan menghadap ke jemaat. Baik, kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat Pak Budi. Ya Bapak, terima kasih Tuhan waktu ini, kesempatan ini. Kami mau Tuhan berdoa bersama-sama, mendukung Tuhan dalam doa dan mendoakan rekan kami Tuhan. Pelayan yang Tuhan siapkan dan Tuhan pilih, Tuhan panggil, yaitu Bapak Budi Tuhan. Sebagai kepala bidang misi dan penginjilan Tuhan. Tuhan, kami percaya ini bukan satu kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dan kami berdoa, kiranya Roh Kudus yang adalah roh keberanian, roh yang memberikan keberanian dalam misi dan menginjil Tuhan, akan terus melingkupi Pak Budi Tuhan. Sertai dia dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa akan datang kepadamu Tuhan. Tuhan, Pak Budi akan melayani, menginjili Tuhan, dan menjadi saksi misi Tuhan. Seperti tugas gereja Tuhan, mengabarkan saksi, mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan dan Tuhan mampukan. Tuhan beri pertolongan dan Tuhan sertai Tuhan. Berikan kesatuan hati. Berikan Tuhan hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan dan keluarganya Tuhan. Kira juga Tuhan yang memberkati dia Tuhan. Keluarga, anak dan cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melayani. Pak Budi siap melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Pak. Baik, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak dan Ibu yang belum memiliki amplop boleh melambaikan tangan. Kita berdoa. Hati kami bersyukur Tuhan. Dan kami ungkapkan rasa syukur kami lewat pemberian ini Tuhan. Pemberian persembahan perpuluhan. Setiap pemberian-pemberian ini Tuhan. Semata-mata untuk Engkau Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai persembahan ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biar kami juga setiap gereja ini dapat dengan bijak menggunakan dan mengolahnya Tuhan, mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Berkati usaha, berkati pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sendiri akan mengembalikan berkat ini berkali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Yang siap memberi dengan sukarela, mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pastor Daniel. Sambil memberikan persembahan, kita akan lihat video pengumuman untuk kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Silakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Sukoyanto atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Untuk Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Tirajo dan Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Felix Sebastian, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi di nama-nama berikut. Bagi Bapak atau Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi di nama-nama berikut ini. Praise and Worship diadakan besok Rabu, pukul 7 malam. Sebelum ibadah akan diadakan puasa bersama, hari Selasa pukul 10 malam sampai dengan hari Rabu pukul 6 sore. Ibadah anak atau trek diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari, ajak anak-anak kita untuk beribadah di tempat ini. Ibadah wanita akan diadakan besok Sabtu pukul 5 sore. Mari, kami undang kaum wanita untuk bergabung bersama kami beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pria akan diadakan pada hari Sabtu 5 sore. Morning prayer akan diadakan besok Sabtu, tanggal 8 Januari pukul 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itu pengumuman atau kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Mungkin ada tambahan dari Pastor atau Pak Steven? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jemaat Tuhan sedang mulai berdiri, kita akan akhiri ibadah kita minggu siang hari ini. Kepada hambanya silakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Hari-hari di tahun 2021 sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh berada di tahun yang baru, hari yang baru, minggu yang baru di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Semua kami sadari itu karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami senantiasa Tuhan berterima kasih atas setiap apa yang Tuhan buat. Hal-hal yang terjadi kemarin itu Tuhan menjadi
pelajaran untuk kami melangkah di hari ini dan besok. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, yang selalu bekerja di dalam setiap hal, detail dalam hidup kami, supaya itu mendatangkan kebaikan bagi kami, supaya kami semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Bapa, terpuji-pujilah Engkau, karena memang hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, yang kami andalkan dalam hidup kami, penolong dalam hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami di tahun 2022 ini, bahkan senantiasa selalu terus kepada Tuhan saja. Bapa yang terkasih, kami berdoa Tuhan, di tahun yang baru ini, di dalam pelayanan kami, biarlah Engkau terus memberikan kami semangat yang baru juga, kekuatan yang baru Tuhan. Supaya itu Tuhan menjadi seperti air yang terus mengalir di dalam hidup kami Tuhan, di mana tidak pernah berhenti dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi setiap pelayanan yang kami kerjakan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, pelayanan ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau mengerjakan bagi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau pilih untuk melayani Engkau Tuhan di tahun yang baru ini. Tuhan, Engkau yang akan semakin memperlengkapi kami semua, supaya kami Tuhan menjadi alat Tuhan, di mana kami sebagai buatan Allah, kami diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, topang kami dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Daniel dan Ibu Vera. Tuhan, Engkau yang sudah mempercayakan pelayanan ini bagi mereka sebagai Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Biarlah hikmat Tuhan dan bijaksana Tuhan senantiasa taruh di dalam hati pikiran mereka. Dengan roh takut akan Tuhan, mereka mengerjakan semua pelayanan ini Tuhan. Penuh cinta kasih dan kasih karunia-Mu, itu yang selalu memampukan mereka untuk mengemban tugas panggilan pelayanan, tugas pengembalaan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Sehingga melalui pelayanannya Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi gereja ini, itu Tuhan boleh nyatakan melalui penggembalaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkati juga seluruh keluarga, berkati tugas kerjaan pastor juga Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya. Memberkati juga Tuhan untuk seluruh jemaat di sisi dimanapun mereka bekerja, Tuhan berkati. Memberkati juga Tuhan setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa biarlah jemaat di sisi itu menjadi jemaat yang tangguh, yang kuat Tuhan, yang berkemenangan di dalam Tuhan, yang mampu karena Tuhan melaksanakan apa yang menjadi tugas pekerjaan mereka dan panggilan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempercayakan Tuhan pelayanan di GBI Puri Mansion ini. Biarlah kasih karunia-Mu saja Tuhan yang akan terus menopang kami semua, menopang seluruh pelayanan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan pagi hari ini, tim musik, aser, guru-guru sekolah minggu, multimedia, dan semua Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri ini, dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Tuhan, Engkau berikan hikmat dan bijaksana bagi mereka. Kami rindukan ketentraman, kedamaian terjadi di negeri yang kami cintai ini Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada di bangsa kami ini Tuhan, ada di negeri ini, sehingga kasih dan karunia dan berkat Tuhan itu tetap ada, dan Tuhan memberkati bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan.
Kasih Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita angkat dua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari kita berkata amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada Terima kasih Tuhan, mari kita bersaat teduh. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.